Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita tercinta, para kiai, para asatidzah, para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus sholat masjid, sholat ikhlas. Yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebut nama-namanya semua satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya. Yang kedua, panitia juga lupa nulis buat saya, jadi saya bingung. Yang ketiga, saya juga lupa minta. Jadi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta hadir bersama guru kita Kiai Haji Masyari Hatta, Bapak Lurah juga hadir bersama. Kita doakan semua guru-guru kita, orang tua kita sepuh, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan semua jamaah hadirin hadirat yang begitu antusias, begitu semangat, begitu bahagia, begitu senang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya Allah beri panjang umurnya, Allah kasih sehat badannya, Allah luaskan rezekinya, berkah Maulid Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita semua bahagia, kita semua senang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena senangnya kita, bahagianya kita adalah perintah Allah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, nikmat Allah, keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, yang kedua dengan rahmat Allah, maka berbahagialah. Allah yang suruh, ini perintah. Banyak kita senang, banyak kita bahagia kalau kita dapat nikmat karunia. Nikmat yang kecil aja, urusan dunia aja kita senang. Allah kasih kita punya rezeki, bisa beli kendaraan, gila. Kita bersyukur, tahaddusan bi ni'mah, amma bi ni'mati rabbika, mengungkapkan. Nah, kalau nikmat-nikmat yang seperti itu kecil, apalagi nikmat dan karunia yang besar, keutamaan yang besar, yang sampai Allah sebutkan di dalam firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Telah kami berikan nikmat yang besar, al-man. Kalau sudah pakai kata al-man ini, nikmat yang besar, karunia yang besar. Idz ba'atha fihim rasulan, di mana Allah mengutus seorang rasul. Jadi karunia yang paling tinggi, nikmat paling tinggi, keutamaan paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad. Apa kita sebutkan sumber nikmat kita? Nikmatul ijad, nikmat adanya kita nih di dunia, semua sebabnya Nabi Muhammad.
Dalam riwayat Al-Hakim, Imam Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan satu hadis qudsi di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Beliau menyampaikan bahwa ketika Nabi Adam keliling surga itu, lihat di atas pintu surga, di atas tiang-tiang surga itu ada tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditanya sama Nabi Adam, ya Allah, siapa nih? Namanya udah ada, dibarengi setelah namanya Allah. Ini pasti nama makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Maka apa dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi? Laulahu ma khalaqtu ya Adam. Dialah seorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu. Jadi sebab Nabi Adam diciptakan adalah Nabi Muhammad. Jadi secara otomatis kalau Nabi Muhammad nggak ada, ya Nabi Adam nggak ada. Kalau Nabi Adam nggak ada, kira-kira kita ada nggak? Ya nggak ada. Kita semua anak cucu Adam kan satu izin semuanya, satu kakek, satu buyut. Ini nikmat ijad, nikmat yang lain sebabnya juga Nabi Muhammad. Saya punya kakek di dalam kitab Sifat 20 Al-Habib Uthman Mufti Betawi. Beliau menuliskan dua nikmat terbesar, dua nikmat teragung, yang mana insya Allah dua nikmat inilah yang mengantar kita masuk ke surga. Nikmat iman, nikmat Islam. Ini dua nikmat paling besar. Dan nikmat iman, nikmat Islam tidak akan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Karena siapa yang mengajarkan kita tauhid, yang membimbing kita tauhid? Siapa yang membawa Islam kepada kita? Ya Rasulullah. Makanya menjadi sebab nikmat karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Disuruhlah kita bahagia. Kemudian yang kedua, wa birahmati, juga dengan rahmat Allah. Rahmat banyak. Kita punya anak soleh, rahmat. Hujan turun, rahmat. Sembuh dari penyakit, rahmat. Rahmat dari Allah semuanya, rahmat. Maksudnya rahmat Allah. Tapi rahmat yang paling agung, rahmat yang menyeluruh adalah Nabi kita Muhammad. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Di alam semesta ini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alam semesta ini al-ins wal jin wal malaika, manusia, jin, malaikat. Ada ulama lagi berpendapat alam ini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu apapun itu kecuali Allah. Allah tidak termasuk daripada alam karena Allah yang menciptakan alam. Surga, neraka, bumi, langit, semua alam. Makanya kalau kita perhatikan ada batu bertasbih di tangan Nabi Muhammad. Ada pohon mengucapkan salam pada Nabi Muhammad. Menyeluruh. Bukan cuma kita manusia semua. Inilah keistimewaan, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita disuruh, diperintahkan oleh Allah buat senang, buat bahagia. Karena memang hadirin, demi Allah, yang bisa membahagiakan hati kita cuma Nabi Muhammad, cuma Rasulullah yang bakal nyenengin kita nanti di hari kiamat. Kita disuruh senang sama Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Saya punya guru sampai bilang, huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdu bihi farhana. Dialah rahmat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita, maka berbahagialah dan sambung hidup kita dengan kebahagiaan, sambung hidup kita dengan kesenangan. Makanya orang kalau memperingati Maulid Nabi girang. Kita kalau udah nyambung mana girang banget, Isra Mi'raj girang lagi. Ya, kalau semua terikat sama Nabi, senang aja dah. Biar apa? Insya Allah senang di malam, insya Allah hidup kita besok-besok senang terus. Sampai nanti di hari kiamat kita senang. Sampai ada satu ulama ngimpi jumpa sama Nabi Muhammad, nanya langsung. Sebutnya Imam Abu Musa.
Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih ada orang-orang yang senang bahagia memperingati hari kelahiranmu? Apa jawab Rasulullah dalam mimpi nih? Man faraha bina farahna bih. Kata Nabi dalam mimpinya Imam Abu Musa, siapa orang yang senang sama saya senang sama dia. Mudah-mudahan kita disenangi sama Nabi. Amin ya Rabbal. Karena apa? Tadi saya sebutin. Karena mohon maaf, gak ada yang bakal nyenengin kita kecuali Rasulullah. Gimana enggak Rasulullah itu mencintai kita, membela kita dari masih beliau hidup sampai nanti keadaan di hari kiamat, dan kita akan menyaksikan satu-satunya yang bakal nyenengin hati kita cuma Nabi Muhammad. Hari kiamat hari genting, hari kiamat hari penuh ketakutan. Manusia setelah dibangkitkan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Marqatus Usul Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufik, manusia itu dibangkitin pada mahsyar semua. Sama dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang walaupun meninggal dunia badannya hancur, itu dibangkitin lagi, hidup lagi semua. Dikumpulkan di bawah terik panas matahari, yang mana matahari itu tidak lebih jauh disebutkan dalam riwayat satu dhira. Satu dhira itu satu hasta, ujung jari sampai siku gitu, segini. Orang tua kita dulu malah bilang sejengkal lebih dekat lagi. Coba panasnya bagaimana tuh? Sekarang nih kita yang matahari jutaan mil jauhnya dari kita. Kalau tengah hari bolong panasnya minta ampun, apalagi hari kiamat. Sampai di hari kiamat itu ada orang-orang yang saking panasnya matahari itu berkeringat. Ada yang keringatnya yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sepinggang keringatnya dia, ada yang sampai seleher, ada yang tenggelam 50 meter di bawah keringatnya sendiri. Saking pedihnya itu keadaan di padang mahsyar. Sampai ada orang teriak, ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, masukkan sekarang ya Allah. Dia kagak tahu neraka lebih parah lagi. Buru-buru aja dia. Neraka lebih parah lagi, Pak. Satu tetes api neraka itu nyentuh kepala, nembus sampai sendal-sendal bolong. Itu satu tetesnya. Bagaimana coba? Ngomong-ngomong dia udah masukin neraka aja. Iya. Di saat itu siapa yang bisa nolongin kita? Nggak ada. Yang nyenengin kita nggak ada. Harta yang kaya, yang hidupnya mewah, yang punya segalanya, yang sultan-sultan, sultanah juga. Ya, sultan tuan tanah. Tuh, nggak ada yang bisa nolongin. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari harta nggak ada manfaatnya, nggak bisa nolongin. Wala banun, anak kita nih, yang kita sayang, yang kita manja, nggak bantuin kita. Sampai saking pedihnya keadaan hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari saudara lari, saudara nggak mau ketemu. Kita kalau sekarang duduk sebelahan menempel. Hari kiamat ya Allah, boro-boro mau bersebelahan, mau dekat aja kagak mau, karena tahu punya salah. Sama saudara nggak mau nempel, nggak mau dekat, tahu punya salah. Pernah ngomongin, pernah berprasangka buruk sama orang tua, sama anak, sama istri. Siapa yang bisa nolongin kita ya Allah? Gak ada. Gak ada yang bisa nolongin kita. Apalagi artis, apalagi penyanyi Korea tuh yang anak-anak kita idolain. Demi Allah Pak, saya ngomong ya, demi Allah, itu orang-orang yang gak pada sujud sama Allah, yang diidolain sama anak-anak kita. Masya Allah, anak kita sampai mati-matian buat mereka. Nanti di hari kiamat, jangankan nolongin kita, nolongin diri mereka sendiri aja gak bisa, apalagi nolongin kita. Gak ada. Nabi-nabi nyerah. Diriwayatkan kita tuh bakal datang ke Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, ya Abuna Adam, wahai ayah kami, wahai kakek kami, tolong kami, mintakan syafaat, mintakan ampunan pada Allah. Kata Nabi Adam, gak bisa. Nabi Adam sambil mengatakan, nafsi, hari ini kita sendiri-sendiri masing-masing. Ini harinya masing-masing. Sampai Nabi Adam berdoa, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan. Sampai Nabi Adam mengatakan, al-yawm, hari ini Allah marah, Allah murka, belum pernah
Kalau sekarang ada musibah, ada apa yang terjadi di tsunami, gempa, orang bilang, wah ada musibah, wah. Kalau Allah marah mah nggak sampai segitu. Kalau Allah marah, dunia masih isinya hancur, Pak. Hancur. Kalau Allah sudah mengungkapkan kemarahannya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa membendung? Nggak ada. Makanya kita beruntung kita masih sering diingetin Allah. Kita masih punya guru-guru, masih ada kiai ngajarin kita, nuntun kita, beruntung. Coba dah kalau Allah nggak mau kasih teguran, nggak mau kasih ujian buat kita, nggak dikasih tahu. Apalagi kita mungkin ngerasa nyaman sama dosa. Ada sebagian orang ngerasa nyaman sama dosa. Ah, saya mau ngakuin dosa, Bim, nggak apa-apa, kagak disiksa sama Allah. Gak ada ujian, hidup saya seneng, duit saya banyak. Belum. Nah kalau orang baik, orang penuh iman dalam hatinya, diuji sama Allah, ngelakuin dosa supaya diampunin itu dosanya. Orang jatuh dalam dosa, makanya kalau kita diuji sama Allah jangan ngerasa Allah benci sama kita. Bisa jadi Allah lagi ngampunin dosa kita. Penyakit aja itu jadi ampunan dosa buat kita. Kalau Allah nggak mau kebaikan buat kita, udah dibiarin. Kalau kita punya guru kan, masya Allah, kita baru jatuh nih kepleset sama dosa. Guru kita ngebangkitin, jangan jatuh dalam dosa. Saudara saya jangan jatuh dalam dosa. Dirangkul, kita yang lupa diingetin, yang salah dibenerin, yang keluar jalur diarahin, dibimbing. Coba kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan, nggak ada lagi yang manfaat. Kayak seakan-akan dia tenggelam dalam dosa, asyik, senang, nyaman, makin tenggelam, dibiarin sama Allah, dan dia merasa enaknya dalam dosa. Karena memang bukan saat itu diingatkan, nanti di hari kiamat. Saat itulah Allah bakal mengungkapkan bagaimana kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pesenin banget, kita jangan jauh-jauh sama ulama. Ini pengajian nih, masya Allah, di tempat kita makmur. Alhamdulillah. Kiai-kiai kita ngajarin kita, bimbing kita, ngasih waktu buat kita sempetin. Barokah luar biasa. Kalau kita mau ngaji, kalau kita mau duduk sama mereka para ulama, berkah dunia akhirat bakal kita dapat semuanya insya Allah. Karena mereka bimbing kita, ngingetin kita di jalan Allah. Jangan sampai kita jatuh dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan sampai membawa murkanya Allah nanti di hari kiamat. Balik tadi nggak ada yang bisa nolongin Nabi, angkat tangan. Nabi-nabi semua angkat tangan. Kita bakal datang ke Nabi Nuh, Nabi menyerah. Nabi Idris. Kenapa? Kok kita nanti bakal datang ke Nabi? Karena Al-Quran mengajarkan kita beriman kepada para nabi. Kita udah beriman nih, ayo mana? Bisa bantuin? Semua angkat. Cuma satu, nanti di hari kiamat yang bisa bantu. Yang di saat orang lain semua panik, genting, takut, yang menangis, yang sedih, cuma beliau yang tersenyum. Cuma beliau yang merangkul. Siapa yang datang? Ana laha, saya untuknya, gak pakai ditolak. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lain, gak bakal ada yang menolong kita. Yang nanti sampai berdoa, ya Rabb ummati, ya Allah umat saya nih, sampai sujud di hadapan Allah Nabi Muhammad. Lalu Allah nyatakan, irfa ra'sak ya habibi ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Was'al tu'ta, minta apa yang kamu inginkan akan kuberi. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat dan berilah wewenang untuk memberi syafaat. Syafaat yang pertama bakal didapatin, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutnya namanya syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar. Ini syafaatul uzma, semuanya dapat. Semuanya dapat. Ya mohon maaf saya sebut kafir dapat. Kok bisa begitu? Syekh Nawawi sebut itu. Di mana syafaatul uzma itu yang memindahkan manusia daripada mahsyar menuju mizan. Itu disebut namanya syafaatul uzma. Ya semua dipindahin. Disitulah Allah memperlihatkan yang disebut dengan maqamul mahmud, kedudukan terpuji, yaitu kedudukan Nabi kita Muhammad. Semua manusia saat itu bakal tertegun menyaksikan bagaimana keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya mohon maaf kalau ada orang kagak demen kita muliain Nabi, kita maulid Nabi, ntar hari kiamat ya acaranya cuma acara Nabi Muhammad kok.
Kita nih bikin acara buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Lah hari kiamat itu bahasanya pesta Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang Allah berikan wewenang, Nabi Muhammad yang bisa minta sama Allah, Nabi Muhammad yang bisa mohon sama Allah untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jadi disebutnya Maqamul Mahmud. Yang sekarang meledek Nabi, menghina Nabi, nyaci maki Nabi, nanti di hari kiamat dia bakal sadar bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad. Makanya kita berusaha. Saya sebutin tuh sampai keadaan seperti itu Nabi nyenengin kita, nggak sampai di situ. Sampai ada satu sahabat nanya, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, nanti kalau hari kiamat saya dapetin kamu di mana nih? Saya mau lari ke kamu nih, nemuin kamu di mana? Di antara jawaban Nabi, dapetin saya di mizan, di tempat perhitungan. Buat apa bantu umat kalau dia kurang-kurang? Kalau nggak dapat ya Rasulullah, di sirat bantuin umatnya supaya nggak jatuh kepleset. Di bawah sirat jembatan itu adalah matnu jahannam, api neraka jahannam ya Allah. Kalau nggak dapat lagi di depan pintu neraka, supaya nolongin, nolongin sampai kemuliaan. Mohon maaf, saya doain semua yang hadir di sini pergi haji, pergi umrah. Bapak Ibu boleh tanya sama orang tua kita nih, guru kita udah pergi haji. Makanya saya doain ya. Tapi ingat, kalau Bapak pergi haji, pergi umrah, nanti mau ziarah makam Nabi, nengok dari pintu depan mau ziarah makam Nabi, nengok tuh di mihrab Nabi ada tulisan. Itu tulisan masih ada. Itu tulisan luar biasa. Sampai sebegitunya nanti keistimewaan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Jadi nanti ada orang masuk surga tapi masih bawa kerangkeng, masih bawa rantainya. Kok bisa dia masuk surga masih dirantai? Karena dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ya mohon maaf saya sampaikan nih, kalau ada orang sekarang yang masih senang maksiat, masih senang dosa, masih senang yang haram, masih ninggalin yang wajib, ninggalin sholat, Ramadan sengaja nggak puasa tanpa uzur, Nabi lah yang bakal menolong mereka. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong mereka. Nabi yang mengucapkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Luar biasa keistimewaan dari Nabi kita Muhammad. Makanya saya tanya, pantas gak kita cinta sama Nabi? Di maulid ini bentuk cinta kita, bentuk rindu kita sama Nabi. Kita gak hidup di sana Nabi, kita gak pernah jumpa secara langsung dengan Nabi, kita gak lihat langsung bagaimana Nabi Muhammad. Tapi majlis maulid di mana diceritakan tentang Nabi Muhammad, supaya apa? Mengenalkan kita lebih dekat siapa Nabi kita Muhammad. Setelah kita mengenal, nanti insya Allah tumbuh di hati kita rasa cinta pada Nabi Muhammad. Makanya kalau hadir maulid jangan sendirian aja, ajak keluarga, ramein, penuh biarin penuh berkah insya Allah. Ajak anak kita, ajak istri kita, siapin tempat buat orang perempuan biar bikin maulid. Oh kalau enggak sih acara khusus laki-laki, ya udah. Kalau acara khusus laki-laki, anak kita yang laki-laki kita bawa. Nanti mudah-mudahan yang perempuan ada acara maulidnya juga. Supaya apa? Supaya keluarga kita kenal Nabi, cinta sama Nabi, sehingga membuahkan hasil apa? Bisa meneladani Nabi Muhammad, bisa mengikuti Nabi Muhammad. Mohon maaf saya sampaikan, gak mampu kita meneladani Rasulullah, gak mampu kita ngikutin Rasulullah kalau kita gak kenal siapa Rasulullah. Kita nggak tahu siapa Nabi Muhammad, maka kita bakal sulit teladaninya, ngikutinnya. Makanya saya pesan malam ini, ayo buktiin rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Senengin hati Nabi Muhammad. Dengan apa nyenengin hati Nabi Muhammad? Yang wajib jangan kita tinggal, yang haram, yang dosa tinggalin, jangan didemenin. Masya Allah, kadang-kadang orang kita yang halal malah ditinggalin, yang haram didemenin. Kira disuruh mau nikah aja susah, minta ampun, pacaran sampai 10 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Makanya mohon maaf Pak ya,
Bapak Ibu kalau punya anak perempuan sudah datang jodohnya cocok, anak kita senang, jangan lama. Jangan sampai kita mencegah daripada yang halal, anak-anak kita pada jatuh daripada yang haram. Dan ini banyak terjadi loh. Bagi orang kita, lu datang ke sini naik apa dong? Bawa lu kerja di mana dong? Masya. Ada anak orang datang ngajakin anak kita perawan jalan. Pak, ente sini ya, ngajakin si Siti jalan. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke Bayoran. Oh, disogok bapaknya pakai martabak sebungkus. Ini jalan deh. Sogok sama sate sekantong. Ini apa bro? Ya jangan malam ya pulang ya. Jam 2 baru pulang. Ya mohon maaf saya sampai di banyak hak loh. Ini nyata malam minggu luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua. Biar anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Biar kalau udah masa waktunya yang udah halal ini kita nikahin. Jangan sampai kita jauh. Sunnah Nabi kita amalin, akhlak Nabi kita praktekin. Ini cara nyanyi Nabi Muhammad. Nabi bukan senang sama harta kita banyak. Nabi bukan senang sama kemegahan kehidupan kita mewah, hidup kita bersih bagus, enggak. Yang Nabi senang itu kalau kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad. Dan pesannya, ayo hidupin akhlak Nabi. Bahasanya pakaikan diri kita, pakaikan istri kita, pakaikan anak kita, akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebut pakaian biasa, bukan sorban, bukan imam, bukan jubah doang. Pakaian itu artinya amalkan, praktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah kalau kita baca ayat-ayat Quran, isinya semua kita disuruh ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah, ikuti Nabi. Ayat lain Allah sebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala rasul. Katakanlah ini jalanku, aku mengajak orang ke jalan Allah dengan mata hati. Aku dan siapa yang mau mengikuti. Ayat lain Allah terangkan, Allah beri penjelasan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Ini ayat semua disuruh kita ikuti Nabi. Seakan-akan Allah memberi petunjuk isyarat kepada kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau bahagia, ayo ikuti Nabi Muhammad. Jangan ikuti yang lain. Jangan ikuti orang yang gak sujud sama Allah. Ini yang bahaya kan, yang luar biasa. Ayo kita praktekin. Gimana kalau kita nih yang hadir di sini, dari tadi saya jalan sampai macet, udah ada layar. Kurang lebih yang ada 3.000 orang nih. Kurang lebih Pak, kurangnya lebih banyak. Belum yang di atas, agak kelihatan ya. Jadi kalau kita nih rame nih, ini sekampung aja deh. Kamu apa namanya? Cidodol ya. Jadi kalau orang Cidodol aja nih, kita sama-sama kita pulang, kita bawa pakaian akhlak Rasulullah, kita praktekin nih. Wah luar biasa. Kita hidupnya indah, semua sekampung aja. Itu seakan-akan kampung kita adalah surga sebelum kita masuk surga. Oh indah kalau gitu, gak ada yang ribut, gak ada yang musisi, gak ada yang bergaduh, gak ada yang pusing-pusingin, saling membantu, gak ada yang mengarahan, gak ada yang membenci, gak ada yang pendendam. Kan itu semua keluar dari akhlak Nabi. Justru kampung orang-orang sabar, orang-orang yang selalu berbagi, orang-orang yang selalu menolong, orang-orang yang satu sama lain saling menghormati, orang-orang yang selalu memprasangkakan yang baik. Ini kan indah. Orang yang selalu memaafkan, ini sifat-sifat penduduk surga. Kalau kita bisa ngamalin, ya kita hidup di surga sebelum masuk surga. Jangankan semua, dan satu dari dua pulang kita ngamalin. Kita belajar dari akhlak Nabi, akhlak keluarga Nabi, akhlak para ulama pewaris Nabi. Ini saya sebutin. Dulu ada satu cucu Nabi Muhammad, namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibn Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini putranya Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad. Jadi cucunya Nabi langsung. Pernah ada orang Pak Bu benci sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali. Ya mohon maaf, bukan di zaman kita doang ada orang benci sama keluarga Nabi yang maha baik. Ya, bukan di zaman dulu nggak ada. Itu fitnah. Datangin orang bilang, kamu Al Hasan? Iya, saya Al Hasan. Kamu Al Hasan bin Ali? Iya, saya Al Hasan bin Ali. Tiba-tiba orang ini bilang, kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Depan muka ngomong. Ya, coba kalau ada orang yang datang ke sini ngomong sama kita, kamu sama bapak kamu orang yang paling saya gedek. Ya kan orang Betawi ngomongnya begitu ya.
Nah, kira-kira kita apain tuh? Ya apaan aja di depan kita lemparin. Kita konyol amat bahasanya ya. Ngomong begitu depan muka. Tapi lihat akhlak nih, cucu Nabi. Tiba-tiba dia malah nanya, Sayyidina Hasan nanya, Pak, Bapak masih punya ayah? Masih, kenapa? Kenapa kamu nanya ayah saya? Bapak dan ayah Bapak orang yang paling saya cintai, kata Sayyidina Hasan. Akhlak. Dibalas sama akhlak. Dibalas sama akhlaknya Rasulullah. Ini yang penting loh. Ya mohon maaf, kita mau punya ilmu sebanyak apapun, kalau nggak punya akhlak, ilmu itu nggak ada hasilnya, nggak ada buah. Karena akhlak itu buahnya ilmu, hasilnya itu. Orang makin punya ilmu, makin berakhlak. Ini orang nggak cuma sekedar membenci. Dia bukti ini kebencian sampai diludahin. Wajahnya Sayyidina Hasan diludahin. Coba orang Cidodol yang diludahin. Dan diludah lagi yang balik. Ada kotoran kambing, kotoran kucing, semua lemparin sama dia. Lihat Sayyidina Hasan. Apa ditanggepinnya? Dibalasnya punya akhlak. Sayyidina Hasan cuma ngambil tangannya, Pak, sambil diusap ke muka, diusap ke mukanya. Dia bilang, apa ini sami'tu an Nabi. Saya pernah dengar dari ayah saya Ali bin Abi Thalib. An jadi dari kakek saya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna riq muslim syifa. Sesungguhnya ludahnya orang muslim itu obat, diusap. Kira-kira dapetin nggak orang Cidodol akhlaknya kayak begini? Ya mohon maaf, saya sebutin Pak, mau orang Cidodol, mau orang Petamburan, kampung ayah saya, mau orang Gunung Sindur, tempat saya. Susah dapetin kayak begini. Bukan urusannya aja dia ngikutin, urusan pilih presiden, dia bukan jadi presiden, dapat duit dari presiden juga kagak. Ribut, yang satu mau ini, yang satu mau itu, berantem kagak selesai. Padahal dua-duanya presiden, yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri. Yang di bawah masih berantem, belum kelar-kelar sampai sekarang. Ya mohon maaf, saya ngomong Pak, bukan saya benci sama politik, enggak. Silakan yang mau berpolitik. Nah kalau kita mah bukan politik, politik saya satu. Politik guru-guru kita satu apa? Mengajak orang ke jalan Allah ini politik kita. Bukan mengajak orang ke manusia. Nah itu urusan mereka, betul apa salah? Nah ustaz, guru, habaib, kiai ngajak orang supaya semakin dekat dengan tujuan kita apa sih bikin kayak begini? Ceramah, tausiah, nasihat, mengajak orang ke jalan Allah ini namanya dakwah. Ya maaf saya sebutin, biar apa? Biar kagak ada yang berantem. Besok mau apa siapa jadi presiden juga, biarin Pak, siapa mau jadi presiden mah. Siapapun jadi presiden gak merubah hidup kita. Yang bisa merubah hidup kita akhlak kita sendiri. Innallaha ma yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah gak rubah satu kaum kecuali mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Siapa presidennya juga bensin naik tetap naik. Nah iya saya ngomong aja. Betul apa salah saya ngomong? Ya minyak goreng naik tetap naik, ada perubahannya. Yang merubah hidup kita itu Allah, kita yang berubah baik, kita yang semakin baik. Insya Allah berubah. Jadi nggak usah berantem, nggak usah ribut. Kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Saya tadi pagi Pak, subuh bisi kuliah, subuh maulid di Bekasi. Bisi kuliah subuh keluar. Saya habis ngomong kayak itu, bawa minum jangan Pak Fulan dukung ya 2024. Saya jawab minta serada Pak, siapa aja mau jadi presiden masih bodoh. Saya mau masih bodoh, mau banyol aja. Lah siapa apa urusannya sama kita Pak? Siapa mau jadi presiden ngaji kan tetap ngaji. Dakwah mah tetap dakwah, majelis jalan terus. Karena ini tujuan kita mengajak orang ke jalan Allah. Saya juga nggak tahu apa nyampe umur kita pada pemilihan umum berikutnya kan tahu. Oh lagi pusingin itu, sampai semuanya diurusin. Bapak-bapak orang kopi ngurusin presiden. Ya Bapak kayak habis pemilihan presiden dapat 1 miliar satu orang. Kita disuruh ngurusin semuanya. Udah nggak usah pusingin diri kita. Kita banyak yang perlu dipikirin, yang lebih penting dari yang perlu kita pikirin. Bukan orang maksain orang harus begini harus juga. Tugas kita mengajak orang ke jalan Allah. Tugas kita ibadah, deketin diri kita sama Allah. Dan insya Allah ada bapak-bapak mikirin yang bukan porsinya misi kuliah subuh di Jakarta Pusat. Tapi kuliah subuh bapak-bapak datang ke saya. Ini di mana? Wajahnya serius. Ini dunia kacau. Oh Rusia sama Ukraina perang. Ini keadaannya makin kacau. Masya Allah. Ini dampaknya buat terus bapak saya dengerin. Masya Allah. Rapi si bapak ngomong, saya ngomong bapak Masya Allah. Masih subuh-subuh bapak udah ngurusin Rusia mau Ukraina. Ya mohon maaf, bukan polisi kita Pak. Buat apa kita ngurusin? Insya Allah mau Rusia sama Ukraina perang, insya Allah rudalnya gak akan nyampe Cidodol. Betul apa salah saya ngomong?
Apa perlu kita ngurus? Kita lagi ngurusin dosa kita yang banyak. Kita lagi ngurusin ibadah kita, amaliyah kita. Kenapa jadi ngurusin Rusia mau Ukraina? Sampai saya kodein si bapak, saya subuh-subuh begini Pak, lagi ngurusin, lagi saya pikirin beli nasi uduk di mana ini saya dipikirin. Bukan ngurusin Rusia sama Ukraina mau perang. Ya mohon maaf saya sampaikan, kadang orang-orang kita tuh terbawa hal sesuatu yang bukan porsinya. Sekarang, nih contoh ya, ini nasihat Bapak Ibu anak muda yang hadir, jangan kita terbawa. Kalau ada isu, kabar, berita yang gak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, jangan ikut. Urusan apa? Corona, wah semua gempar corona, ribut corona. Sampai sekarang corona gak selesai. Timbul lagi baru. Wah kita hidup kita ditakutin. Corona belum selesai, takutin lagi resesi ekonomi. Hidup kita ditakutin aja. Tapi kalau orang yang yakin sama Allah, ekonomi punya Allah. Sehat sakit kita ada di tangan. Yang kita perlu deketin Allah. Kita perlu minta pertolongan dari Allah. Nggak ada yang bisa merubah semuanya. Tapi kita yang bisa merubah. Kalau kita lurus, istiqamah, fokus, berada di jalan Allah, insya Allah Allah yang bakal berikan pertolongan buat kita. Intinya dari pesan saya, jangan lupa akhlak kita. Mudah-mudahan insya Allah bawa keberkahan dalam hidup. Satu lagi Pak, dulu pernah dipisahkan. Ada satu orang pernah dia pergi ke pasar mau belanja. Sebelum nyampe pasar lewat masjid, masuk waktu sholat dia masuk ke masjid. Selesai sholat dia pergi ke pasar. Sampai pasar lupa kantong uang. Balik lagi dia pikir-pikir kemana di masjid tadi sholat. Langsung apa dia ke masjid, dia tadi nggak ketemu. Ada satu orang di dalam masjid. Ini orang lagi sholat. Dia langsung menuduh, wah ini saya nggak ada kantong uang saya nggak ada nih. Berarti ini nih orang yang sholat nih yang ambil nih. Dituduh. Orang lagi sholat, lagi ibadah dituduh. Langsung dia bilang, kamu yang lagi sholat, lu jangan lama sholatnya batalin. Cepat, saya mau bicara. Selesai sholatnya, balik badan, tanya ada apa Pak? Udah jangan pakai nanya. Kantong uang saya hilang. Dan di masjid ini nggak ada orang kecuali kamu, berarti kamu yang ngambil. Sampai apa orang bilang, mohon maaf ya Allah, ini rumahnya Allah, jangan memalukan saya. Ayo ke rumah saya yuk. Diajak ke rumah. Sampai di rumahnya, ditanya, Bapak kehilangan kantong uang berapa? Sini, 1000 dirham. Oh, turunkan. Masuk ini barang ke dalam rumah, ngambil kantong uang 1000 dirham, dikasih uang 1000 dirham. Maafkan saya. Iya mungkin dong, jangan ngambil duit orang. Kamu udah dulu. Pergi dia ke pasar, beli bawaan belanjaannya, semuanya sampai pulang ke rumah. Nyampe di rumah, tiba-tiba istrinya udah ada di rumah. Istrinya udah di rumah nih, depan rumah ngomong, Pak sambil geleng kepala, Bapak belanja ke pasar, kantong uang ditinggal di rumah. Udah nuduh orang nih Pak. Udah nuduh orang nih. Langsung bilang, ya Allah, buruk banget saya. Saya nuduh orang yang di masjid lagi ibadah, saya tuduh, ngambil, saya tuduh nyuri. Balik dia cari, ditanya ini rumahnya, nanya sama orang-orang sekitar, ini rumah siapa? Kamu nggak tahu ini rumah siapa? Rumah siapa ini? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin, Ibn Al-Husain, Ibn Fatimah Zahra binta Rasulullah. Ini rumah cicitnya Rasulullah. Terkenal Ali Zainal Abidin, Ali yang paling bagus ibadah. Sehari semalam sholat sunnahnya gak kurang 1000 rakaat. Makanya kerjaan di masjidnya sholat. Sampai dijulukinya Ali As-Sajjad, Ali yang selalu sujud. Langsung nangis dari Allah. Dari satu kota Madinah yang saya tuduh cucu Nabi, buruk saya. Dihampiri, diketuk pintu rumahnya, keluar. Ada apa lagi? Ada yang kurang kah? Enggak, saya mau minta maaf, nangis, tersungkur, mohon maafin saya sudah menuduh kamu mencuri kantong uang saya, ternyata kantong uang saya ada tertinggal di rumah. Apa jawabnya? Akhlak dulu ya. Kata beliau, iya nggak apa-apa udah, saya sudah memaafkan. Dikembalikan ini kantong uangnya, saya kembalikan. Apa kata beliau? Sayyidina Ali Zaini, tidak usah. Kami keluarga Rasulullah kalau sudah mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu, tidak akan lagi kembali masuk ke dalam kantong.
yang menurunkan rahmat Allah, menurunkan hidayah Allah, menurunkan keberkahan. Makanya saya sampaikan, ayo kita turunin rahmat Allah. Gimana caranya? Praktekkan akhlak Rasulullah. Minta biar Allah berkahi hidup kita. Jangan nunggu kecewa, Pak. Jangan nunggu nyesel. Jangan nunggu kita nanti kecewa, nangis di kamar kita karena ulah anak kita yang tidak berakhlak. Jangan nunggu, jangan. Dari sekarang kita pakaikan istri kita, keluarga kita, anak kita pakaian akhlaknya Nabi kita. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa mempraktekkan. Ayo bawa akhlak Rasulullah SAW kita hidupin, biar insya Allah hidup kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kita doain guru-guru kita, Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat, urus musola al-ikhlas, Allah beri kesehatan keafiatan. Orang tua kita, ketua musola yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah, berkah Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wali kulli niyatin shalah. Dan kita niatkan juga warga semua yang hadir, yang tidak hadir, mudah-mudahan semua dapat keberkahan. Tetangga-tetangga semua dapat keberkahan dari Maulid Nabi. Yang sulit-sulit rezekinya Allah luaskan rezekinya. Yang lagi sakit Allah angkat penyakit, diberi kesembuhan keafiatan. Yang sekarang kita ditakutkan, dikhawatirkan dengan penyakit, dengan wabah, dengan ekonomi yang sulit, kita minta berkah Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah beri ketenangan hati kita. Rezeki kita diluaskan oleh Allah. Kita dilindungi dari segala hal yang buruk, dilindungi dari penyakit, dari bala, dari musibah. Negeri kita dijaga oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalah wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas. Dan minta maaf juga, saya mohon izin sama Kiai. Ada jamaah biasa ngaji di Cidodol di Majelis Rasulullah bikin maulid juga di malam. Saya disuruh mampir ke tempatnya. Jadi bukannya nggak mau nemenin, sampai selesai jamaah jangan ada yang bangun. Jadi kita sampai nanti acara selesai jangan ada yang bangun. Kalau ada yang bangun saya doain sampai rumah buang-buang air. Boleh Pak, jangan marah dulu ya. Buang air artinya banyak. Ini juga buang air nih kalau kita buang. Ya maksudnya kalau keburu bangun, kita lagi jalan keburu bangun, takutnya pada kesenggol kaki kita, akhirnya air kebuang semuanya. Betul apa salah? Jangan gampang marah Pak. Jangan gampang tersudut sumbu pendek. Kita hidup di zaman fitnah, orang senang ngadu domba kita. Apa aja supaya orang, ada orang-orang yang senang kalau kita berantem. Hati-hati kita jaga. Saya pernah nulis satu tulisan. Tadi bapak-bapak ingetin saya. Tulisan saya di media sosial saya pernah tulis ini. Orang yang masih merokok haram jadi imam. Ini kalau kata orang Cidodol, pelesetan orang Cidodol tuh. Saya pernah tulis tuh. Kurang lebih tahun 2018 atau 2017. Berapa Pak? Media sosial saya, Instagram saya ramai penuh orang komentar. Wah Habib gak benar nih. Habib sesat nih. Terus saya bilang udah Habib sesat gimana ceritanya? Nah kalau saya sesat, Habib sesat, kayak Pak Syahid udah marah duluan sama kita. Kagak diundang lagi kita. Betul lah masalah. Saya tak jawab, mohon maaf nih, saya jawabin. Emang yang saya salah apa? Saya tulisnya orang yang masih merokok. Kata masih dalam bahasa Indonesia sedang, sambil, berlangsung. Bapak Ibu nelpon anak, nah di mana? Masih di jalan Bu. Berarti lagi di sambil nih. Ya emang orang kalau masih merokok, lagi merokok, sambil merokok, emang gak boleh jadi imam. Mati dulu rokoknya baru jadi. Ibu-ibu lagi makan, gak boleh sholat. Betul nggak? Masih makan, boleh sholat? Kagak boleh, habis dulu makanya baru sholat. Mohon maaf ya, yang ngerokok nih saya ngomong. Bapak-bapak, anak muda yang pada merokok, haram merokok di mata orang. Jangan kesundut mata orang. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.